Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrizal, berasal dari SMK Negeri 5 Sijunjung. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan praktek pembelajaran pada materi menerapkan konsep deret aritmatika di kelas 10 DKP 2 SMK Negeri 5 Sijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran kita lanjutan dari materi barisan aritmatika. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita ke indikator berikutnya, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa sejenak. Silakan berdoa. Fauzan pimpin doa. Syukur dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, untuk hari ini, apakah gambar yang ada di layar papan tulis itu kelihatan jelas di belakang? Sangat jelas. Ya, berarti sebelum kita lanjutkan, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Tapi alangkah baiknya Bapak lihat kehadiran kalian, berarti ada 1 orang yang kemarin kita prediksi 20 orang yang hadir. Ternyata pada hari ini hanya 19 orang. Dah, sebelum kita mulai kegiatan kita, ini ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati untuk hari ini. Yang pertama adalah ini termasuk nilai karakter yang harus kalian terapkan dalam pembelajaran kita selama 1,5 jam. Nah, yang pertama adalah nilai disiplin. Dan disiplin itu apa yang kita ambil di sini? Disiplin yang kita ambil di sini adalah ketepatan waktu yang kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang kedua adalah nilai tanggung jawab. Dan nilai tanggung jawab yang kita ambil di sini adalah kalian nanti diberikan LKPD untuk belajar kelompok. Dan di sini apakah kelompok tersebut bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan atau tidak? Itu dia nilai tanggung jawab yang akan kita lihat. Yang ketiga adalah nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran ini yang kita ambil nanti pas di penyelesaian tugas individu atau kuis seperti yang di siklus-siklus kemarin yang kita nilai. Yang terakhir adalah menghargai. Nah, menghargai ini kapan kita nilainya? Pada saat ada salah satu dari kelompok nanti yang tampil di depan. Apakah kalian itu memperhatikannya atau tidak? Itu dia. Nah, yang kedua kita lihat di slide kedua. Nah, kalian tahu ini siapa? Orang pendidikan. Ya, siapa namanya? Sekarang dia adalah Menteri Pendidikan kita. Siapa dia namanya? Siapa namanya Menteri Pendidikan kita sekarang? Siapa, ada nggak yang tahu Menteri Pendidikan sekarang? Nggak ada yang tahu nama Menteri Pendidikan. Kita orang Indonesia, Menteri Pendidikan kita nggak tahu. Berarti perlu dipertanyakan apakah kita memang orang Indonesia atau tidak. Ada yang tahu? Siapa? Nah, ini adalah Bapak Nadiem Makarim. Ya. Dia dulunya adalah seorang pengusaha.
dan sekarang sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbudristek dia sekarang itu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan walaupun dia basic pendidikannya bukan di kependidikan, dulunya dia pengusaha, tetapi dia larinya ke pendidikan sekarang. Nah, ini bisa kalian jadikan motivasi kalian untuk masa yang akan datang. Nah, kita lihat. Nah, di sini model pembelajaran yang akan kita gunakan sama, yaitu model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan teaching at the right level dan metode diskusi kelompok yang sudah kita terapkan di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model problem based learning, pendekatan teaching at the right level dan metode diskusi serta diferensiasi konten atau soalnya yang kita bedakan seperti pertemuan kemarin. Berarti peserta didik, kalau kemarin kalian mampu menerapkan konsep barisan aritmatika, sekarang tujuan yang akan kita pakai adalah mampu menerapkan deret aritmatika dengan penuh kejujuran dan ketelitian. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke. Nah, ini dia indikator tujuannya. Peserta didik dapat menerapkan konsep barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan penuh tanggung jawab. Ini di pertemuan sebelumnya sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya di barisan aritmatika ini hanya satu orang yang masih belum bisa menguasai konsep dengan sempurna. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah peserta didik dapat menerapkan konsep deret aritmatika, yang deretnya lagi. Itu yang akan kita pakai. Dah, nih kita ingat kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah barisan aritmatika. Siapa yang masih ingat bentuk umum barisan aritmatika kemarin? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan dan tuliskan ke depan. Oke, Cynthia. Ya, coba perhatikan. Itu ada temannya yang menuliskan ke depan. Dah, itu dia. Coba lihat. Konsep barisan aritmatika, ini dia. Bahwa suku Kn akan sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Dengan suku Kn adalah suku keberapa yang diminta? 1. Sedangkan A ini adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B apa kemarin? Selisih suku yang berdekatan. Nah, ini dia. Nah, manfaatnya hampir sama dengan yang kemarin. Itu contohnya Pak Nadiem Makarim, seorang pengusaha, dia bisa menerapkan konsep barisan atau deret aritmatika ini untuk menghitung keuntungan perusahaannya. Atau di bidang teknologi, seperti yang kemarin, kalian bisa memprediksi untuk menuliskan resep obat. Itu juga ada di situ. Dan sekarang kita lihat. Dan ini lagi penilaian. Dan penilaian yang kita lakukan di sini ada 2. Yang pertama adalah penilaian selama proses pembelajaran. Penilaian selama proses pembelajaran itu nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian berkelompok. Itu ada nilai tugas kelompoknya nanti. Yang kedua adalah penilaian individu atau kuisnya nanti. Yang ketiga adalah penilaian sikapnya di diskusi kelompok.
Yang kedua adalah assessment as learning, yaitu penilaian diri peserta didik. Kalian juga diberikan angket nanti atau rubrik penilaian yang akan kalian isi langsung di situ. Dah, ini dia. Dan siapa yang bisa menyebutkan soal ini? Silakan sebutkan. Siapa yang mau membacakannya? Siapa yang mau membacakannya? Siapa yang mau membacakan satu orang soal ini? Siapa yang mau membacakan? Silakan. Siapa yang mau membacakan soal ini? Aufa, silakan. Ali seorang siswa jurusan DKV. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa jurusan DKV adalah mampu menghasilkan karya sablon. Karena kemampuan komunikasinya yang bagus, ia mendapat pesanan untuk menyablon baju kaos dalam rangka keperluan kampanye sebuah partai politik dalam waktu 10 hari. Pada hari pertama, ia dapat menyablon 15 helai baju kaos. Hari kedua, ia menyelesaikan 20 helai. Hari ketiga, 25 helai. Tentukan banyak baju kaos yang dapat disablon Ali pada hari ke-10. Nah, ini dia. Ada suatu permasalahan. Ali seorang siswa jurusan DKV. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa jurusan DKV adalah mampu menghasilkan karya sablon. Itu dia. Karena kemampuan komunikasinya yang bagus, berarti dia hobi juga di pemasaran. Ia mendapat pesanan untuk menyablon baju kaos dalam rangka keperluan kampanye sebuah partai politik dalam waktu 10 hari. Pada hari pertama ia dapat menyablon 15 helai baju kaos. Hari kedua ia menyelesaikan 20 helai dan hari ketiga 25 helai. Tentukan banyak baju kaos yang dapat Ali selesaikan selama 10 hari. Nah, ini adalah merupakan soal untuk kemampuan awal kalian. Nah, di sini sudah ada soalnya. Bapak beri waktu 10 menit, silakan kalian kerjakan soal itu. Silakan kalian tuliskan juga. Silakan kerjakan masing-masing dulu. Setelah siap baru kita lanjut. Dah waktunya 10 menit ya, yang selesai kumpulkan. Nah, yang ditampilkan tadi hanya satu di slide PPT-nya, tetapi di lembar kerjanya ada 2, dikerjakan kedua-duanya. Yang udah siap?
hati-hati membaca persoalan yang ada di situ. Bukan bagi yang siap. Ya, coba perhatikan. Nah, soal yang diberikan tadi itu adalah materi prasyarat untuk materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini kita akan menerapkan konsep deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kalian sudah belajar bahwa materi prasyarat kita untuk barisan aritmatika ada pola bilangan dan ada SPLDP. Nah, sekarang untuk deret aritmatika prasyaratnya adalah permasalahan yang kalian selesaikan hari ini. Dan ini adalah permasalahan yang akan kalian selesaikan dalam bentuk diskusi kelompok. Dan silakan duduk ke kelompok masing-masing yang telah ditentukan di awal pembelajaran tadi. Nah, coba perhatikan dulu supaya lebih pengisian LKPD-nya teratur. Coba perhatikan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Dan nama ini kalian dikelompokkan, ada yang 4, ada yang 5. Berarti di lembar kerja masing-masing semuanya kan dapat. Berarti nama pribadi yang paling atas, baru nama berikutnya. Misalnya kelompok Hamzah, berarti Hamzah yang bikin namanya di atas, baru nanti Fauzan yang bikin namanya paling atas, baru yang lainnya di bawahnya. Sama dengan yang kemarin. Dan yang kedua, ini ada permasalahannya masing-masing berbeda. Antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu permasalahannya sama. Tetapi di kelompok 4 permasalahannya dibedakan. Nah, silakan kalian baca nanti permasalahannya. Nah, baru pengisiannya di belakang. Nah, di yang pertama ini yang diketahui, apa yang diketahui di permasalahan tadi. Di yang kedua apa yang ditanya, itu dia. Terus di yang ketiga gimana langkah-langkah mengerjakannya. Itu sudah seperti biasa, kalian sudah paham. Di yang nomor 4, yang nomor 5 baru penyelesaiannya. Baru yang terakhir hasil yang kalian dapatkan kalian isikan satu-satu. SN ini jumlah keberapa? Itu yang diminta. M ini banyaknya juga. Itu sudah ada di ceritanya. A ini sama suku pertama. B ini nilai beda juga sama. Nah, berarti rumusnya ini yang berbeda yang akan kalian pakai. Kalau kemarin kalian menggunakan barisan aritmatika, ini rumus yang dipakai untuk hasil akhir. Sekarang untuk hasil akhir ini rumus yang dipakai. Dan silakan nanti kalau ada yang ragu silakan tanyakan. Dan silakan mulai diskusinya. Kalian boleh menggunakan HP kalian, kalian boleh menggunakan buku paket. Kalau perlu buku paket itu sudah ada. Dan itu banyak sukunya, suku keberapa yang diminta di suku. Nanti jumlah berapa? Apa yang diminta?
IPA-nya nanti. Tapi yang diketahui kan dengan cara yang sama seperti SPODP untuk mencari nilai A dan nilai B. Eliminasi lah. Iya. Pakai rumus malika gitu Pak. Entah lah. Ya, ubah dulu. U4 sama dengan A. Siko Pak. ya, Terus sana. U4. Mana lagi lah? A. Itu dulu ya, Pak. Apa kemarin? A berarti yang diketahui pusat sama dengan A sama dengan apa tadi ini soalnya Ya, oh boleh lah. Nah, silakan Cynthia tampilkan. Yang lain coba perhatikan kalau ada yang berbeda, kelompok 1 itu kan sama dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan di kelompok aja tampilkan, bacakan apanya. Iya, di situ saja. Soalnya Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramasanti. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 1. SMK Negeri 5 Sijunjung mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu kursi untuk ruang pertemuan. Agar kapasitas ruangan tersebut maksimal, maka wakil sarana dan prasarana beserta jajarannya mendesain ruangan secara vertikal seperti stadion sepak bola, sehingga ketika melaksanakan pertemuan semua yang hadir terlihat dari depan. Yang lain coba perhatikan. Pada tingkat keempat terdapat susunan kursi sebanyak 10 buah kursi, sedangkan pada tingkat ke-10 terdapat 22 buah kursi. Dalam ruangan tersebut terdapat 20 barisan kursi secara bertingkat. Berapa jumlah kursi yang ada dalam ruangan pertemuan SMK Negeri 5 tersebut? Diketahui, pada tingkat keempat tersusun 10 buah kursi, pada tingkat ke-8 tersusun 22 buah kursi. Dalam ruangan terdapat 20 baris kursi. Ditanya, berapa jumlah kursi yang terdapat dalam ruangan tersebut? Penyelesaian UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. U4 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1B sama dengan A ditambah 3B sama dengan 10 persamaan 1. U8 sama dengan 22. U8 sama dengan A ditambah 8 dikurang 1B sama dengan A ditambah 7B sama dengan 22 persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2A. A ditambah 3B sama dengan 10. A ditambah 7B sama dengan 22. 3B dikurang 7B sama dengan min 4B. 10 dikurang 22 sama dengan min 12. B sama dengan min 12 dibagi min 4 sama dengan 3. Eliminasi persamaan 1 dan 2B. A ditambah 3B sama dengan 10. A ditambah 7B sama dengan 22. Untuk menyamakan persamaan B, maka kita kali di atas 7 dan di bawahnya 3. Jadi hasilnya 7A ditambah 21B sama dengan 70. 3A ditambah 21B sama dengan 66. 7A dikurang 3A sama dengan 4A. 70 dikurang 66 sama dengan 4. A sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1B tutup kurung. S20 sama dengan 20 dikurang 2 dikali 1 ditambah 20 dikurang 1 dikali 3. 10
19 dikali 3. 10 dalam kurung 2 ditambah 57. 10 dikali 59 sama dengan 560. Jadi, nilai suku pertama A adalah 1, nilai selisih atau beda B yaitu 3, jumlah kursi dalam ruangan sama dengan 590. Jadi, jumlah kursi yang terdapat pada ruangan adalah 590 kursi. Sampai disitulah yang dapat saya sampaikan. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan atau kelompok 1? Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Tidak. Kelompok 2, apakah hasilnya berbeda atau sama dengan kelompok 1? Sama. Sama. Dan silakan tutup. Sampai disinilah hasil presentasi dari saya. Banyak kesalahannya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, kegiatan kita selanjutnya pada lembar kerja yang tadi juga ada tugas individu yang harus kalian selesaikan. Dan silakan kalian kerjakan dulu. Sekalian dengan lembar refleksinya dan lembar pembelajarannya ada di situ. Silakan kalian kerjakan langsung. Berarti kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama yang dapat kita simpulkan bahwa untuk menyelesaikan deret aritmatika kita tidak terlepas dari apa? Dari apa? Untuk menyelesaikan deret aritmatika yang pertama yang kita tentukan apa? Nilai apa yang kita cari? Nilai A, berarti tentukan nilai A. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua menentukan nilai B. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan nilai A dan nilai B, apa yang kita pakai? Konsep apa yang kita pakai? Eliminasi atau substitusi. Berarti yang kita pakai adalah konsep apa? Eliminasi dan substitusi itu konsep apa? Nah, berarti kita menggunakan konsep SPL DP. Nah, berarti ada 3 yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah kita tentukan nilai A. Yang kedua kita tentukan nilai B. Yang ketiga, untuk mendapatkan nilai A dan nilai B itu kita gunakan konsep SPLDP. Nah, berarti ada 3 yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, nanti di pertemuan berikutnya adalah persamaan kuadrat. Itu lagi. Nah, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Silakan Fauzan pimpin doa untuk pulang. Alhamdulillah.